Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan bihi tatimul ni'mah al-wahidil karim ala jami'il makhluqi wal ummah alladhi ja'ala qulumas sunnatil jadidati nuqsanal humdi fil khairat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Wa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah وأسكم على طاعة الله وطاعة رسول الله لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استوى يومه فهو مرهون ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون ومن لم يكن على الزيادة فهو في النقصان والموت خير له ومن استقام إلى الجنة سار إلى الخيرات. رواه البيهقي. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من السيدين والساكرين والحمد لله رب العالمين. Masyarakat jamaah takwa rahimakumullah, puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teriring salawat salam kita sanjungkan kepada baginda kita, Nabi panutan kita serta akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada hari ini kita merupakan hari yang terakhir di tahun 2021 pada jam 6 nanti malam, insya Allah kita akan berada pada tahun baru 2022. Mudah-mudahan ketakwaan kita, iman kita di tahun yang baru ini akan lebih baik daripada tahun yang sekarang ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bumi terus berputar, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan hampir tidak terasa kita kembali berada di ambang tahun baru. Banyak orang menyambut tahun baru dengan aneka perayaan, dari acara sederhana sekedar tasyakuran kecil hingga yang megah, menghambur-hamburkan uang, padahal masih banyak saudara-saudara kita yang hidupnya sangat kekurangan. Di penghujung tahun ini, dari awal tahun yang baru, banyak orang yang mereka-reka bagaimana gerangan kehidupan di hari-hari mendatang akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, ataukah justru lebih buruk. Maka pada kesempatan khutbah Jumat ini, Khatib ingin mengajak hadirin sekalian untuk menyimak kisah Luqman di dalam Al-Quran. Luqman pernah memberikan nasihat kepada putranya, "Wahai anakku, gantungkanlah harapanmu kepada Allah dengan harapan yang tidak membuat kamu merasa aman dari siksaan. Takutlah karena Allah dengan rasa takut yang tidak menjerumuskan kamu untuk putus asa dari rahmat Allah.
Sebab orang mukmin itu mempunyai dua hati, satu hati yang mengharap dan satu hati lagi yang merasa takut. Janganlah putus asa, sebab Tuhan Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Janganlah berangkat tanpa perlengkapan, sebab dalam perjalanan ada hal-hal yang dikhawatirkan. Luqman mengutip firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Al-Zumar surat ke-39 ayat 53. Hadirin yang berbahagia, optimisme yang kadang juga diistilahkan dengan pengharapan atau dalam bahasa Arab disebut raja memiliki berapa makna. Raja bisa berarti harapan, angan-angan, dan bisa juga berarti takut. Raja dalam arti harapan, yakni rasa optimisme seseorang hamba setelah melakukan berbagai ketaatan secara maksimal dalam berusaha menghindarkan diri dari segala larangan. Harapan seperti ini adalah harapan yang terpuji, sebagaimana ayat yang disebutkan di atas. Ada juga harapan dalam arti angan-angan, yang dalam bahasa Arab biasa diistilahkan dengan al-tamanna, namun konotasinya negatif. Al-tamanna hanya menghabiskan waktu untuk menghayal dan berangan-angan tanpa diiringi usaha yang konkret. Nabi mencela orang-orang yang suka memanjangkan angan-angan dan banyak menghayal, sebagaimana sabdanya, sesungguhnya yang paling kukhawatirkan atas umatku adalah mengumbar hawa nafsu dan panjang harapan. Mengumbar hawa nafsu akan menutupi kebenaran, dan panjang harapan akan melupakan akhirat. Dalam hadis Nabi yang disebutkan yang terjemahannya, aku adalah sebagaimana dalam prasangka hambaku. Aku bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam hatinya, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di tengah kumpulan orang banyak, maka aku mengingatnya dalam kumpulan orang banyak yang lebih baik dari itu. Jika ia mendekatiku sejarak satu jengkal, aku mendekatinya sejarak satu hasta. Jika ia mendekatiku sejarak satu hasta, aku mendekatinya sejarak sekepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari. Kata raja bisa juga berarti takut, seperti firman Allah, malakum la tarjuna lillahi wa qara. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Quran surat Nur ayat 13. Menurut kalangan ahli tasawuf, pengharapan ialah menggantungkan hati pada sesuatu yang dicintai agar terjadi masa yang akan datang. Raja juga diartikan dengan kepercayaan atas kemurahan yang maha pemurah, mendekatkan hati kepada kemahalembutan Tuhan, menyenangkan hati dengan adanya janji baik, atau hidupnya hati dengan penuh harapan. Raja di sini lebih ditekankan kepada makna pandangan keluasan rahmat Allah. Optimisme tidak akan terwujud tanpa disertai rasa takut, sebagaimana rasa takut juga tak akan terwujud tanpa disertai harapan. Ibarat sepasang sayap, keduanya tak dapat dipisahkan. Harapan tanpa rasa takut akan hilang esensinya. Rasa takut tanpa harapan, esensinya akan terbengkalai dan melahirkan sikap putus asa dari rahmat Allah. Oleh karena itulah, sebagai ahli hakikat mengatakan, rasa takut dan harapan adalah seperti sepasang suami istri
salah satu pihak tak berguna tanpa kerjasama di antara keduanya. Diumpamakan sepasang sayap, jika keduanya seirama dan berfungsi normal, maka burung akan terbang dengan seimbang. Jika salah satu sayapnya berat, maka terbangnya akan mengalami gangguan. Jika kedua sayapnya hilang, maka burung itu akan jatuh dan jadilah seperti bangkai. Idealnya, jika kita merasa telah menyempurnakan pekerjaan, ketaatan sudah dipenuhi dan perbuatan dosa sudah dijauhi, maka mood seorang akan penuh optimisme. Sebaiknya bila keadaan belum tuntas dan dosa pun bertumpuk, maka mood yang bersangkutan merasa takut atau khauf. Jangan sampai terbalik, ada orang merasa layak sementara ia berlumuran dosa dan maksiat dan ibadahnya pun kurang. Sebaliknya, jangan juga terus-menerus merasa takut sekalipun sudah mengamalkan ajaran agamanya secara sempurna dan sudah lama meninggalkan dunia dosa dan maksiat. Keseimbangan antara keduanya menentukan sukses atau tidaknya seorang mengemban amanah sebagai hamba atau abid dan sebagai khalifah di bumi. Itulah sekedar renungan menyambut tahun baru. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqullahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.